Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Segala sesuatu. Meskipun Alkitab mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Tetapi para pendeta palsu mengajar jemaatnya untuk semakin banyak menangis senantiasa, seolah-olah kerutan di dahi tanda mereka banyak menangis menjadi tanda untuk iman mereka.
Mereka yang memiliki iman legalistik menganggap bahwa orang-orang yang menangis memiliki iman yang baik. Para pendeta palsu menunjuk para wanita yang pintar menangis menjadi diaken dan para pria Kristen yang gampang mengeluarkan air mata sebagai penatua. Jangan menangis di gereja. Menangislah di rumah kalau memang Anda sungguh-sungguh mau menangis. Mengapa Yesus disalibkan? Untuk membuat kita menjadi orang-orang yang suka menangis? Tentu saja tidak. Yesus membuang segala duka cita, kutuk, penyakit, dan luka-luka sekali untuk selamanya, sehingga penyalibannya tidak akan membuat kita semakin banyak menangis, tetapi justru menjadikan kita semakin bisa hidup penuh sukacita. Jadi mengapa mereka menangis? Mereka harus dipulangkan kalau mereka mencoba menangis di dalam gereja Allah yang sudah dilahirkan kembali. Apakah perbedaan antara orang-orang yang dilahirkan kembali dengan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali? Hukum Taurat tidak pernah salah. Hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu sungguh-sungguh benar saat kita sama sekali tidak pernah menjadi benar. Kita bertentangan dengan hukum Taurat karena kita lahir dengan dosa sebagai keturunan Adam. Kita melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena itu hukum Taurat membuat dosa kita menjadi semakin nyata. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 14-24. Sebelum bagian ini, Paulus mengatakan bahwa kita semua, termasuk dirinya, harus dihakimi sekali oleh hukum Taurat. Ia mengatakan bahwa hanya mereka yang sudah menerima segala murka dan penghukuman hukum Taurat di dalam tubuh Yesus Kristus yang bisa menghasilkan buah-buah kebenaran bagi Allah. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada yang baik di dalam dirinya, dan bahwa seorang pun yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa tidak melakukan dosa. Demikian juga orang yang sudah dilahirkan kembali. Tetapi tentu saja ada perbedaan besar di antara keduanya. Mereka yang sudah dilahirkan kembali memiliki daging dan roh. Jadi ada dua macam kehendak di dalam diri mereka. Tetapi mereka yang belum dilahirkan kembali hanya memiliki nafsu kedagingan, dan yang mereka kehendaki hanyalah dosa. Jadi, yang mereka perhatikan hanyalah betapa bagusnya dan berlanjutnya mereka melakukan dosa. Inilah tujuan di dalam kehidupan, yang sering di dalam kehidupan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Dosa membuat manusia melakukan dosa. Roma 7 ayat 20 mengatakan,
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Apakah ada dosa di dalam hati orang-orang yang dilahirkan kembali? Tidak. Adakah dosa di dalam hati mereka yang belum dilahirkan kembali? Ya. Kalau Anda memiliki dosa di dalam hati Anda, dosa bekerja di dalam daging dan membuat Anda melakukan lebih banyak dosa. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Manusia tidak bisa tidak melakukan dosa sepanjang kehidupan mereka, karena mereka dilahirkan dengan dosa. Orang-orang yang dilahirkan kembali bisa menghasilkan buah roh secara spontan, tetapi mereka yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa menghasilkan buah yang demikian. Mereka tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Beberapa bahkan membunuh anak-anak mereka sendiri kalau anak-anak itu tidak taat. Kekejaman keluar dari dalam hati mereka dan membunuh anak-anak di dalam hati mereka kalau anak-anak itu tidak taat. Meskipun mereka tidak sungguh-sungguh membunuh anak-anaknya, tetapi dengan hati mereka seringkali membunuh. Apakah Anda mengerti apa yang saya jelaskan di sini? Tetapi orang-orang benar tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Mereka mungkin saja akan terlibat di dalam perdebatan, tetapi mereka tidak bisa memiliki hati yang kejam seperti itu, yang penuh dengan berbagai kepahitan dan kemarahan seperti yang dimiliki orang-orang lain. Namun, orang-orang benar ingin menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, meskipun kepada mereka yang mungkin membantah pandangannya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada pada aku. Manusia ingin melakukan kebaikan karena mereka diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi ketika dosa-dosa masih ada di dalam hatinya, hanya kejahatan yang keluar dari kehidupan mereka. Orang-orang Kristen yang belum dilahirkan kembali saling berkata dengan meratap, "Aku sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa." Mereka harus tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan hal itu. Mereka orang berdosa yang belum diselamatkan. Mereka tidak bisa melakukan kebaikan karena mereka memiliki dosa di dalam hati mereka. Orang yang dilahirkan kembali memiliki kehendak roh selain nafsu kedagingan, tetapi mereka yang tidak dilahirkan kembali tidak memiliki roh. Inilah kunci perbedaan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan kembali dengan yang tidak. Paulus berbicara mengenai keadaan orang yang tidak dilahirkan kembali di dalam pasal 7. Menjelaskan hukum Taurat dalam Roma 7 ayat 1 dan seterusnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan kebaikan yang dikehendakinya, tetapi ia melakukan kejahatan yang tidak ia kehendaki. Paulus, dengan kata lain, tidak memiliki keinginan untuk melakukan dosa dan hanya ingin melakukan kebaikan, tetapi ia hanya bisa melakukan apa yang tidak dikehendakinya, saat apa yang dikehendaki di dalam hati untuk dilakukan didapatinya tidak mungkin dilakukannya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ia meratapi nasibnya yang malang ini, tetapi kemudian ia langsung mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Apakah Anda mengerti maksudnya? Kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, bisa mengerti perkataannya. Tetapi mereka yang belum dilahirkan kembali tidak pernah akan bisa memahaminya. Ulat yang belum pernah menjadi kupu-kupu tidak akan mengerti apa yang dikatakan kupu-kupu. Wow, aku menyanyikan lagu selama berjam-jam selama sehari di atas pohon. Betapa sejuknya udara ini. Ulat tidak akan pernah mengerti yang dikatakan kupu-kupu, tetapi kupu-kupu itu akan bisa mengerti apa udara itu. Karena Paulus sudah dilahirkan kembali, ia bisa menjelaskan secara tepat apa perbedaan antara mereka yang sudah dilahirkan kembali dengan yang belum. Ia mengatakan juru selamat yang menyelamatkan mereka adalah Yesus Kristus.
Apakah Yesus Kristus menyelamatkan kita? Tentu saja ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Mereka yang dosa-dosanya sudah dihapuskan melayani hukum Allah dengan hati mereka. Lalu kemudian apa yang mereka layani dengan daging mereka? Mereka melayani hukum dosa dengan daging mereka. Daging suka melakukan dosa karena ia belum diubahkan sama sekali. Daging ingin melakukan keinginan daging dan roh keinginan roh. Karena itu mereka yang dosa-dosanya sudah dihapuskan bisa dan ingin mengikuti Tuhan karena Roh Kudus sekarang berdiam di dalam hidupnya. Tetapi mereka yang dosa-dosanya belum dihapuskan tidak bisa tidak melakukan dosa dengan pikiran dan daging mereka. Orang-orang yang dilahirkan kembali, yang sekarang dosa-dosanya sudah dihapuskan, bisa mengikuti Allah dengan pikiran mereka meskipun dengan daging mereka mengikuti dosa. Hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Mari meloncat ke Roma 8 ayat 1 sekarang. Mereka yang dosa-dosanya ditanggung karena percaya kepada keselamatan Yesus tidak lagi dihukum oleh hukum Allah, meskipun mereka lahir sebagai orang berdosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Mereka yang dilahirkan kembali tidak memiliki dosa, dan tidak ada penghukuman bagi mereka. Tidak ada dosa yang tertinggal di dalam hati mereka karena hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus sudah membuat mereka merdeka dari hukum dosa dan maut. Tuhan kita adalah sumber kehidupan. Ia menjadi anak domba Allah, dikandung dari Roh Kudus, dan menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya di atas sungai Yordan melalui baptisan oleh Yohanes. Menanggung hukuman kita dengan disalibkan bagi kita. Melalui hal ini ia secara sempurna menanggung segala dosa kita. Apakah kita kemudian harus mati lagi karena dosa-dosa kita? Apakah kita memiliki sesuatu untuk dihakimi? Apakah kita memiliki dosa di dalam hidup kita kalau segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus melalui baptisannya? Tentu saja tidak. Kita tidak harus dihukum karena Tuhan sudah dibaptiskan di sungai Yordan, disalib menggantikan kita, dan bangkit kembali dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Keselamatan Allah memerdekakan kita dari penghukumannya, sementara hukum Taurat mengakibatkan murka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Murka Allah dinyatakan kepada mereka yang memiliki dosa. Allah membuang mereka ke neraka. Tetapi Tuhan sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut dengan menghapuskan segala dosa dari hati kita. Ia menjadikan kita orang percaya yang ada di dalam Yesus Kristus merdeka dari dosa. Apakah dosa-dosa Anda sudah dihapuskan? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 3-4. Tuhan kita menyatakan secara jelas di sini bahwa daging itu lemah dan tidak bisa taat kepada tuntutan hukum Taurat. Hukum Allah itu pasti baik dan indah, tetapi kita tidak bisa mentaatinya karena daging kita terlalu lemah. Hukum Allah menuntut agar kita sempurna. Hukum itu menuntut agar kita sampai kepada ketaatan penuh kepada hukum Allah,
Tetapi daging kita tidak akan bisa hidup dengan segala aturan hukum Taurat karena kelemahannya. Hukum Taurat dengan demikian mengakibatkan murka bagi kita. Tetapi apa gunanya yang dilakukan Yesus kalau kita tetap harus dihukum? Allah mengutus anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Allah memberikan kebenarannya kepada kita dengan mengutus anaknya dalam rupa manusia yang berdosa karena dosa-dosa kita. Yesus diutus ke dalam dunia ini dalam rupa daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus sehingga kebenaran yang dituntut oleh Taurat bisa digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dosa-dosa kita dihapuskan karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dengan hati kita. Dosa-dosa kita dihapuskan ketika kita mengakui apa yang dilakukan Yesus Kristus kepada kita. Mereka yang hidup menurut roh dan yang hidup menurut daging. Ada dua jenis orang Kristen. Mereka yang mengikuti pemikirannya sendiri dan yang mengikuti firman kebenaran. Yang kedua bisa diselamatkan dan menjadi orang benar, sedangkan yang pertama akan binasa. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 5-6. Mereka yang berpikir bahwa percaya kepada Allah berarti harus hidup seturut dengan hukum Taurat tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hal kedaginganlah yang membersihkan hanya diri bagian luar saja. Mereka yang demikian mengelap debu Alkitab dan pergi ke gereja setiap minggu dengan gaya suci, meskipun mereka berkelahi dengan istrinya dan melakukan kejahatan di rumahnya. Mereka menjadi malaikat di hari Minggu. Hai, apa kabar? Sedang bertemu Anda lagi. Mereka mengatakan amin berulang kali setiap kali pendeta berkhotbah dengan suara yang suci dan gaya yang penuh kasih. Mereka dengan tenang keluar dari gereja sesudah ibadah penyembahan, tetapi menjadi berubah sama sekali kalau gereja sudah tidak kelihatan lagi. Apa yang dikatakan firman Allah kepadaku? Aku tidak bisa ingat. Mari kita pergi minum. Mereka adalah para malaikat di dalam gereja tetapi menjadi makhluk duniawi dalam sekejap saja kalau jauh dari gereja. Orang-orang berdosa, karena itu, harus berdoa kepada Allah demikian. Allah, selamatkanlah saya, makhluk yang berdosa ini. Saya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan akan masuk neraka kalau Engkau tidak menyelamatkan saya. Tetapi kalau Engkau membasuh segala dosa yang saya lakukan sampai hari kematian saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan iman. Mereka harus sungguh-sungguh bersandar kepada Allah. Setiap orang percaya bisa menerima pengampunan dosa dan menjalani kehidupan rohani kalau mereka mengikuti firman Allah. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita berpikir dan percaya sesuai dengan kebenaran Allah, damai akan datang kepada kita. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7-8. Mereka yang dosa-dosanya belum dihapuskan masih ada hidup dalam daging dan tidak akan pernah bisa menyenangkan Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Banyak orang bingung dengan bagian ini karena Paulus berbicara secara mendalam dengan kata-kata rohani. Mereka yang belum dilahirkan kembali bingung dengan Roma pasal 7 dan 8.
mereka tidak pernah bisa memahami bagian Alkitab yang ini. Tetapi kita yang dilahirkan kembali tidak hidup dalam daging dan tidak hanya hidup menurut daging. Baca dengan hati-hati apa yang dikatakan Paulus di dalam bagian di atas. Apakah Roh Kudus berdiam di dalam Anda? Kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti orang ini milik iblis dan akan masuk neraka. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 10-11. Amin. Tuhan kita dikandung dari Roh Kudus, diutus ke dalam dunia ini dalam daging dan menanggung segala dosa kita. Tuhan sudah datang ke dalam hati orang-orang percaya yang percaya kepada penghapusan dosa dan bertahta di dalam hati mereka. Roh Kudus datang ke dalam hati dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita menghapuskan segala dosa kita seputih salju. Allah juga memberikan kehidupan kepada daging kita ketika Yesus datang ke dalam dunia ini kembali. Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus hidup oleh iman kepada Allah dan Roh Kudus setelah kita dilahirkan kembali. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 12-17. Kita berseru, Aba, Bapa, karena kita sudah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, bukan roh perbudakan dan ketakutan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pertama-tama, Roh Kudus bersaksi bahwa kita menerima pengampunan dosa melalui firman Allah yang begitu nyata. Kesaksian yang kedua adalah bahwa kita tidak memiliki dosa. Roh juga menyaksikan bahwa kita sudah diselamatkan. Roh Kudus melakukan hal itu di dalam hati mereka yang dosa-dosanya sudah dihapuskan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Benar, tetapi ini sebelum Allah membebaskan kita. Sesudah bagian itu, dituliskan bahwa kita dibenarkan secara cuma-cuma melalui anugerahnya melalui penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24. Dikatakan juga bahwa Roh sendiri memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu datang kepada kita ketika kita mengaku di dalam hati kita apa yang dilakukan Allah kepada kita. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada hal itu, Roh itu tidak akan bisa ditemukan di dalam kehidupan kita.
Kalau kita menerima yang dilakukan Allah di dalam hati kita, Roh memberi kesaksian, engkau benar, engkau adalah anak-anakku, engkau pantas, engkau umatku. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sangat pantas bagi anak-anak Allah untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan dan juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang memiliki Roh Kudus, hidup dituntun oleh Roh, menyandarkan harapannya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita hidup dalam pengharapan akan kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga meskipun ada penderitaan di zaman sekarang ini. Mari kita membuka Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita adalah buah pertama dari Roh Kudus. Kita yang sudah dilahirkan kembali adalah buah pertama kebangkitan. Kita akan ambil bagian dalam kebangkitan yang pertama. Yesus Kristus adalah buah pertama dari kebangkitan dan kita bersama-sama dengan Dia. Mereka yang memiliki Kristus ambil bagian dalam kebangkitan pertama dan kemudian tibalah kesudahannya. Orang-orang yang jahat akan ambil bagian dalam kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman. Inilah yang dikatakan Paulus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan kemuliaan di sini, ia menunjuk kepada kerajaan 1000 tahun dan kerajaan surga. Kita akan diubahkan ketika waktu yang keberkatan itu datang. Anak-anak Allah akan sepenuhnya bangkit kembali dari kematian dan setiap mereka akan menerima hidup kekal dari Tuhan. Daging akan